Yang menarik lagi adalah ketika itu digantikan dengan kekhilafan Abbasiyah di Kairo, itu masih ekspansi, Mas. Masih naik lagi, masih secara wilayah masih naik. Sampai kemudian tahun 1638 ya kalau nggak salah, Battle of Wina ya. Nah itu baru setelah itu nggak ada ekspansi lagi. Jadi sebenarnya ekspansi itu masih sampai zamannya Utsmani, terkhusus zamannya Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih. Ya, jadi sebenarnya sampai Muhammad Al-Fatih. Nah, dari situ tuh mulai mesinnya mati sampai kemudian Sulaiman Al-Qanuni. Setelah Sulaiman Al-Qanuni turun. Apa penyebabnya, Ustaz? Penyebabnya menurut para ulama adalah sebab kebangkitan Islam itu akan sama seperti sebab kemunduran Islam. Maka kalau kita bahas bahwasanya sebab kebangkitan Islam itu adalah karena Al-Quran, maka sebab kemunduran Islam juga karena Al-Quran. Karena orang-orang ninggalin Al-Quran. Jadi kita bisa lihat contoh ya di tahun 1500, 1600 ketika revolusi industri itu menggema di Barat, lantas kemudian orang-orang Islam itu jadi apa ya? Mereka jadi ikut-ikutan. Jadi mereka nggak siap untuk menghadapi ini. Nah sehingga mereka mulai bingung bahwasanya agama bisa nggak untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan. Nah mereka melihat Barat, ternyata Barat maju itu karena meninggalkan agama. Karena Renaissance kan sebenarnya meninggalkan agama. Mereka memisahkan antara agama dan kehidupan setelah mereka pikir 600 sampai 800 tahun mereka kecewa dan trauma dengan agama. Maka sampai muncul satu pepatah, gantung raja yang terakhir menggunakan usus pendeta yang terakhir.